Manifestasi saat panjenengan ngising. Cara tercepat membuang blokade mental untuk mendapatkan uang 50 juta rupiah. Sedulur, pernah panjenengan merasa bahwa ide-ide terbaik atau solusi dari masalah panjenengan tiba-tiba muncul saat panjenengan ada di kamar mandi? Mengapa saat panjenengan sedang ngising, pikiran kita seolah-olah menjadi sangat jernih? Kebanyakan orang menganggap waktu panjenengan ngising, baik di WC ataupun di sungai, sebagai waktu yang kotor atau sekedar rutinitas biologis. Ya namanya juga ngising ya. Tetapi bagi seorang yang paham hukum asumsi Neville-Goddard, ini adalah momentum metafisika tingkat tinggi. Luar biasa kan? Tingkat tinggi. Mengapa demikian? Karena saat panjenengan membuang kotoran, tubuh panjenengan sedang dalam kondisi surrender. Surrender itu berserah total, ya ikhlas. Otot-otot rileks, saraf vagus aktif, saraf vagus itu saraf di sekitar anus itu ya. Dan otak panjenengan masuk ke gelombang alfa. Nah, inilah rahasia besarnya. Jadi saat panjenengan melepaskan beban fisik, inilah waktu terbaik untuk melepaskan beban mental dan memasukkan niat baru. Pada video ini, Pak Alang akan membahas cara berafirmasi di momen yang paling privat ini agar manifestasi panjenengan, entah itu uang 50 juta, atau jodoh, atau kesehatan, atau karir, atau jadi sarjana, ya semua itu bisa tembus ke pikiran bawah sadar tanpa hambatan. Seru kan? Paling akan mulai dari dasar yaitu tentang filosofi melepaskan. Melepaskan itu rilis, rilis to receive, melepaskan tapi menerima. Dalam hukum asumsi Neville-Goddard maupun hukum tarik-menarik, hambatan terbesar untuk manifestasi adalah resistansi atau disebut juga sebagai kemelekatan atau attachment. Kita itu terlalu kuat menggenggam keinginan kita sampai kita stres sendiri, gitu. Saat panjenengan ada di WC atau di kali untuk buang air, ya untuk ngising, tubuh panjenengan sedang melakukan simbolisme paling nyata dari letting go ini, ya pelepasan ini. Panjenengan melepaskan apa yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh panjenengan. Secara energetik, ini adalah menyediakan ruang kosong yang sempurna. Ya karena barangnya udah keluar semua kan, ender bablas banyu. Jika panjenengan berafirmasi saat ini, panjenengan sedang mengirim pesan kuat ke alam semesta. Misalnya begini, sebagaimana aku melepaskan apa yang sudah tidak berguna ini, aku pun melepaskan keraguan, melepaskan ketakutan, dan blokade mentalku. Kini aku siap menerima kelimpahan baru. Itu afirmasi yang dirancang sangat cocok ketika pengen ngising itu. Ada pelepasan, kemudian ada ruang kosong berarti menerima. Menerima, ruang kosong berarti kesiapan untuk menerima berkat dari alam semesta. Terus dulu, Pak Lang juga akan meninjau hal ini dari konteks sains ya. Jadi memang ada sains di balik kondisi rileks di kamar mandi atau di sungai itu. Secara biologis, saat ngising, sistem saraf parasimpatis panjang itu bekerja. Ini adalah sistem yang bertanggung jawab untuk istirahat dan pemulihan. Jadi ini lawan dari stres. Pada saat sistem ini aktif, dinding antara pikiran sadar dan bawah sadar menjadi sangat tipis, tipis banget. Di sini, pikiran kritis panjang istirahat, istilahnya istirahat total. Jika panjang mengucapkan afirmasi seperti misalnya, uang 50 juta mengalir kepadaku dengan mudah, maka pikiran logis panjenengan tidak akan mendebat karena daya kritisnya rendah. Karena panjenengan sedang dalam kondisi fisik yang sangat nyaman dan lega dan puas, ya kan? Di lain pihak, air juga merupakan konduktor energi yang luar biasa. Maka di mana orang metafisik itu menggunakan air sebagai media. Maka ada istilah air suci, ya kan? Nah, ketika panjenengan itu ngisingnya di air yang mengalir, di sungai maksudnya, energi pelepasan ini akan terbawa oleh aliran air sungai itu. Ini menyimpulkan bahwa masalah panjenengan telah hanyut dan ruang baru telah tercipta. Maka berbahagialah panjenengan yang bisa ngising di sungai. Kan kebanyakan dari panjenengan ngisingnya di WC ya, di toilet, mewah lagi. Lantas panjenengan bertanya, lalu bagaimana cara praktisnya? Nah, caranya sebagai berikut. Yang pertama, fokuslah pada nafas. Nafas, nggih. Saat panjenengan mulai proses ngising, tarik nafas dalam dan hembuskan perlahan. Rasakan ketegangan di tubuh Anda mulai lurus pelan-pelan. Yang kedua, gunakan visualisasi simbolik. Nah, saat telek panjenengan keluar, bayangkan itu adalah utang-utang panjenengan, kegagalan panjenengan di masa lalu, atau rasa kesepian panjenengan, rasa kecewa panjenengan, kekhawatiran panjenengan. Itu semua keluar dari tubuh panjenengan. Katakan dalam hati, aku lepaskan semua beban lama ini untuk selama-lamanya. Kalau panjenengan ngising kan teleknya dilepaskan begitu saja kan, nggak akan digetuni kan, panjenengan nggak akan kecewa. Waduh, telekku udah bablas kan nggak ya. Nah kemudian nomor tiga,
tanamkan benih saat plong. Jadi begitu panjenengan merasakan sensasi lega atau plong ini, itulah momen emasnya. Di detik kelegaan itu, ucapkan afirmasi positif panjenengan. Misalnya, sekarang aku adalah magnet uang 50 juta. Itu kalau panjenengan butuh uang. Atau misalnya, cinta sejatiku sedang bergerak menuju ke arahku. Itu kalau panjenengan butuh pacar. Atau hidupku mengalir deras seindah aliran air ini. Itu kalau panjenengan butuh kedamaian batin. Momen kelegaan fisik itu akan mengunci afirmasi tersebut ke dalam emosi panjenengan. Ada sementara orang bertanya begini pada Pak Lang, apakah ini nggak sopan Pak Lang berafirmasi di tempat yang jorok seperti itu? Ingat sedulur, alam semesta tidak pernah peduli dengan tempat. Panjenengan mau berafirmasi di sungai sambil ngising, di WC, di terminal, di kamar, semua sama saja. Yang alam semesta nilai itu adalah getarannya atau vibrasinya. Nah, tubuh kita itu semacam tempel ya, tempel itu kuil ya. Kuil di mana setiap proses alami di dalamnya adalah suci. Jadi tubuh kita itu ada bait yang suci, bait roh, ya roh Tuhan sendiri tinggal di dalamnya. Kejujuran kita pada diri sendiri seringkali muncul di tempat yang sangat privat itu, ya di WC atau di sungai. Tidak ada topeng-topeng. Panjenengan adalah diri panjenengan yang asli. Justru di tempat inilah kejujuran itu terjadi. Maka manifestasi terjadi dengan sangat kuat. Prosedur semua, para ngisinger-ngisinger semua, kita sampai di bagian penutup. Jadi mulai besok prosedur, jangan bawa ponsel panjenengan ke WC atau ke sungai untuk sekedar scrolling media sosial yang bikin stres. Yang ngising bukannya menikmati ngisingnya, tapi malah nyekrol-nyekrol TikTok dan seterusnya. Jadikan waktu ngising ini sebagai ritual manifestasi. Gunakan momen pelepasan fisik ini untuk melakukan pelepasan mental. Jadikan setiap aliran air di sungai sebagai saksi bahwa panjenengan sudah tidak lagi membawa beban masa lalu. Saat panjenengan keluar dari kamar mandi atau bangkit dari sungai, keluarlah sebagai sosok yang baru, sosok yang lebih ringan, lebih ceria, lebih gembira, lebih bersih, dan sudah menanam benih 50 juta atau jodoh impian di dalam lahan batin yang sudah dibersihkan. Ingat, keajaiban itu bisa terjadi di mana saja. Salam ngising, salam ngising, salam seger waras.